Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah diberikan taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar yang insya Allah berkah ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaih, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Nur Rahayu sebagai Master of Ceremony dalam acara seminar dengan tema The Importance of Mental Health for Student pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan dan perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi oleh pemateri pertama, dan acara yang kedua yakni pemaparan materi oleh pemateri kedua, dan acara yang keempat yakni penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan. Semoga dengan bacaan basmalah ini akan menambah ketaatan kita untuk senantiasa mengikuti seminar pada siang hari ini. Kemudian memasuki acara yang kedua yakni sesi pemaparan materi yang pertama, yang dimana akan dipandu oleh moderator kita yakni Mbak Maya Inayah. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada MC telah memberikan kesepakatan kepada saya untuk memandu jalannya acara diskusi pada siang hari ini. Memperkenalkan, saya sebagai Maya Inayah sebagai moderator. Di sini saya akan memandu jalannya acara diskusi dengan tema pentingnya kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Mbak Husni Fajratul Romania. Kepada beliau dipersilakan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar yang bertemakan The Importance of Mental Health for Students. Keduanya, rahmat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyapa nih kepada peserta seminar pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat badan, sehat pikiran, sehat mentalnya juga ini ya. Berhubung dengan tema kita kali ini yang bertemakan tentang The Importance of Mental Health for Students, yaitu arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan apa sih kesehatan mental itu. Kemudian kesehatan mental itu berupa apa saja sih? Mungkin kita bisa mengalami bahwa kesehatan mental itu terdapat pada diri kita sendiri. Kemudian langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan jika kita terkena
kesehatan mental tersebut. Oke, langsung saja kita membahas tentang pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Yuk, siapa yang tahu nih kesehatan mental itu apa? Tentang apa nih? Siapa yang ada pandangan tentang kesehatan mental? Apa itu? Tadi ada yang jawab? Kesehatan mental, ayo. Kesehatan mental itu sama dengan kesehatan jiwa, batin, Kesehatan jiwa, seseorang. kesehatan batin, ya Itu yang betul. saya ketahui. Kesehatan mental itu ya tentang kesejahteraan jiwa batin yang kita rasakan. Jika mental kita, jika batin kita merasa nyaman, merasa tenang, itulah yang dinamakan kesehatan mental yang sesungguhnya. Tapi jika kita merasakan kekhawatiran, kecemasan, bahwa nanti masa depan gimana, sering tuh kita merasakan seperti itu. Kemudian apa nih kesehatan mental yang kadang kita sendiri tidak sadari bahwa kita merasakan kesehatan mental tersebut, kesehatan mental yang tidak baik-baik saja, seperti gangguan cemas. Kita merasa cemas akan masa depan, kita merasa cemas akan hari-hari yang kita jalani, kemudian kita merasa stres, terlalu banyak pikiran, mungkin terlalu banyaknya tugas yang numpuk gitu kan. Kemudian depresi juga termasuk gangguan mental kejiwaan bagi seorang manusia. Kemudian gangguan emosi di saat kita terlalu banyak masalah ataupun terlalu banyak pikiran, kita mesti keganggu emosi. Terus gangguan perilaku, kadang kita juga perilakunya terganggu jika kita terlalu banyak pikiran ataupun terlalu banyak masalah. Kemudian setelah kita mengetahui apa pengertian dari kesehatan mental, kemudian tahu nih penyakit apa saja yang terdapat pada kesehatan mental. Kemudian apa langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita terkena kesehatan mental tersebut. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah yang dapat kita lakukan saat kita terkena kesehatan mental. Yang pertama yaitu olahraga yang teratur. Kita dapat melakukan olahraga yang teratur di saat pagi hari mungkin. Sebelum, karena kita mahasiswa nih ya, kita sebelum berangkat ke kampus mungkin jam 6 sampai jam 7 ataupun jam 5 sampai jam 6. Nggak usah lama-lama lah, mungkin 15 menit bisa kita manfaatkan untuk olahraga. Yang ringan-ringan saja sih, yang penting kita tetap teratur gitu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan makan makanan yang sehat. Sering nih kebiasaan bagi mahasiswa yang ngekos biasanya suka makan makanan instan seperti mie instan ataupun makanan yang instan lainnya. Itu juga salah satu hal yang dapat mengurangi kesehatan mental kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tidur secara teratur dan jangan begadang. Kebiasaan banget nih bagi kita mahasiswa yang terlalu banyak tugas, terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan sampai kita lupa untuk menata jadwal tidur kita, sampai kita begadang memikirkan tugas. Jadi dihindari ya. Kemudian yang keempat yaitu meditasi. Apa nih meditasi? Meditasi yaitu menjernihkan pikiran. Biasanya kalau anak muda itu healing ya bahasanya ya. Healing, jalan-jalan untuk merefleksikan pikiran kita menjadi fresh, menjadi nyaman dan bisa mengembalikan stamina kita untuk kembali produktif lagi. Terus langkah selanjutnya yaitu menulis di jurnal jadwal-jadwal jadwal keseharian kita, di mana kita bisa menjadi produktif, kemudian kita bisa mengatur jadwal keseharian kita agar menjadi jadwal yang untuk menjaga kestabilan kesehatan mental kita. Kemudian langkah yang keenam yaitu jangan terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Mesti seringnya mahasiswa sering begadang, banyak yang keseringan mengkonsumsi kafein. Kemudian langkah yang terakhir nih yang paling penting yaitu tetap terhubung dengan orang-orang yang tersayang. Dengan kita dikelilingi oleh orang-orang yang
tersayang dan yang menyayangi kita. Kita merasa nyaman, kita merasa happy di sebelah mereka. Jadi tidak ada kecemasan, kekhawatiran saat berada di orang-orang yang terdekat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat 7 poin-poin yang dapat kita lakukan saat kita merasa kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian saat kita sudah melakukan langkah-langkah itu dan kita hidup dengan kehidupan yang mental yang sehat, kita dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari yang baik dan tidak terhindar dari rasa stres yang mengganggu kita. Kemudian bisa menjadikan mahasiswa yang produktif dan inovatif untuk kemajuan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Mbak Husni. Selanjutnya sesi diskusi, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Enggak, Mbak Sri. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Nur Rahayu, mohon izin bertanya. Tadi kan dijelaskan beberapa faktor-faktor pencegahan untuk kesehatan mental dan itu semua merupakan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah itu bisa dikatakan bahwa kesehatan mental itu juga dipengaruhi dari kebiasaan diri sehari-hari? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada penanya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah kesehatan mental juga dipengaruhi dari kebiasaan sehari-hari? Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, langsung saja ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Apakah kesehatan mental dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari? Sangat bagus untuk kita yang mahasiswa yang terlalu padat jadwal kita ya. Apakah kebiasaan kita bisa mempengaruhi kesehatan mental nih? Jawabannya bisa kita telusuri saat tadi saya menyampaikan langkah-langkah kebiasaan kita saat kita terlalu banyak kebiasaan yang buruk. Misal seperti tadi, kita sering gadang, sering mengkonsumsi kafein, kemudian kurangnya olahraga, kurangnya makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, itu dapat memicu kesehatan mental yang kurang baik. Jadi sarannya kita untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik agar tidak menjadikan kesehatan mental kita menurun. Dengan cara melakukan langkah-langkah yang seperti tadi saya sampaikan, itu bisa untuk menstabilkan kesehatan kita, kesehatan mental kita semua. Gimana Mbak Sri Winarsi? Mbak Sri Nur Rahayu, Bu, terima kasih Mbak Sri Rahayu. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan sekali. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasan dari pemateri. Cukup sekian dari kami, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih, materi yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa menjadi semangat untuk kita agar tetap menjaga kesehatan mental. Baik, memasuki acara yang ketiga, yakni pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita dan dipandu oleh moderator kondang kita, yakni Mbak Firdaus Sobah Nur Saada. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara diskusi dengan pemateri yang kedua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Sebelum penyampaian materi pada siang hari ini, saya sebagai moderator Firdaus Sobah Nur Saadah akan mengecek semangat teman-teman semua. Apakah sudah fokus Nurin kok atau gak usah belum, suwe-suwe ya? atau masih pikirannya itu masih kemana-mana, gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Dan sebaliknya, kalau saya bilang Gak usah hai, sebut notok wae. nanti kalian bilang halo, kayak gitu ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Bisa. Baik, saya mulai ya. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai, halo. Halo, Halo. Hai. Halo, hai, halo, hai. Hai, Halo, halo. Ya, kayaknya masih semangat semua ya. Jadi saya harap nanti bisa mendengarkan pemateri yang kedua ini dengan seksama dan dengan baik, gitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita yang sangat handal ini, yaitu beliau bernama Nurin Jaslina. Lahir pada tanggal 13 Februari 2003 dan saat ini beliau sedang menempuh S1-nya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Gitu. Oke, langsung saja kepada Mbak Nurin Jaslina, saya persilahkan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi di siang hari ini. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul cara mengatasi bullying dan tips untuk pencegahannya. Kasus bullying di Indonesia sudah sering sekali terdengar, bahkan adanya juga yang berakhiran dengan kematian. Oleh karena itu, menghentikan bullying harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu keluarga maupun sekolah. Bullying harus dihentikan secara juga. Mengapa? Karena dampaknya sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Jenis bullying sangat beragam, mulai dari bullying secara fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Terlebihnya anak-anak zaman sekarang yang sudah sangat dekat dengan dunia digital. Cyberbullying rentan sekali terjadi melalui media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan cara pencegahan bullying, baik di sekolah, rumah, maupun di dunia maya. Apa sih bullying itu? Bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang terjadi secara terus-menerus, di mana satu atau kelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korban secara fisik maupun emosional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying atau bisa juga disebut dengan perundungan. Perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, terus-menerus, dan menyusahkan. Jadi perundungan atau bullying tidak hanya sebatas gangguan secara fisik, tetapi juga mental atau emosional. Oleh karena itu, banyak pihak seperti orang tua, guru, ataupun masyarakat luas harus memahami itu bullying. Hal ini bertujuan supaya tindakan perundungan atau bullying dapat dihindari. Cara mengatasi bullying di sekolah, itu yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini, memberikan sosialisasi terkait bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying.
Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Yang ketujuh, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Itulah sedikit pemaparan materi tentang cara mengatasi bullying dan bagaimana sih cara pencegahannya, gitu ya. Terus kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan Mbak Sri Nurhayu. Baik, mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayu. Tadi dikatakan bahwasanya bullying itu harus dicegah dari keluarga, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Berarti yang ingin saya tanyakan, berarti bullying ini tidak menutup kemungkinan ada dalam keluarga kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk penanya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah bullying ini bisa terjadi di lingkungan setempat kita gitu ya, baik di keluarga maupun di sekolah maupun di masyarakat sekitar, gitu ya, Mbak? Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih kepada pemateri Mbak Nurin Jasilina, bisa langsung dijawab ya. Kepadanya disilahkan. Terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Nurhayu. Soalnya itu tentang apakah bullying itu juga dapat bisa terjadi di lingkungan sekitar. Jawabannya iya. Bullying sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari, seperti kasus pembulian tanpa kita sadari hal-hal bisa menimbulkan dampak bullying, seperti kasus mengejek teman. Itu contoh dari bullying. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurin Jaslina. Itulah jawaban yang diberikan oleh pemateri kepada Mbak Sri Nurhayu. Apakah bisa menjawab Mbak Sri Nurhayu? Cukup bisa. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja ya, kita masuki akhir dari sesi diskusi ini. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nurin tadi. Kesimpulannya yaitu bullying itu di setiap lingkungan sekitar itu pasti ada, dan sekarang pada zaman sekarang itu sangat marak yang namanya pembulian. Dan bagaimana sih cara mengatasi tindakan tersebut? Begitu. Cara mengatasinya yaitu tadi yang telah dijelaskan, yaitu bisa kita memberikan sosialisasi terkait bullying. Terus kemudian kita bisa memberikan dukungan kepada korban, terus dan bisa membuat peraturan yang tegas tentang bullying sendiri. Itulah kesimpulan pada pemateri Mbak Nurin Jaslina pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya langsung pindahkan kepada MC. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali dan semoga itu menjadi antisipasi kita agar tidak terkena bullying. Terima kasih kepada moderator dan pemateri yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini.
Dan selanjutnya kita memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.